Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik semua ya. Nah, anak-anak hari ini masih semangat ya belajar daringnya. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak, yaitu tentang menghindari akhlak tercela. Bab yang kelima. Dengan saya, guru pengajar kalian, Bu Iswatin. Di bab yang kelima ini, akhlak tercelanya yaitu tentang serakah atau tamak yang pertama. Apa itu sifat serakah atau tamak? Yaitu sikap ingin memiliki sesuatu yang lebih dari yang telah ia miliki. Orang yang serakah merasa tidak pernah cukup, tidak pernah merasa puas, selalu merasa kurang. Yang ada dalam pikirannya ingin menguasai segala sesuatu secara berlebihan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika anak Adam itu diberikan satu lembah emas, dia akan mencari yang kedua. Dan jika dia diberikan yang kedua, niscaya dia akan mencari lembah ketiga. Dan tidak ada yang menutupi mulut anak Adam melainkan tanah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat siapa saja yang bertaubat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ciri-ciri orang yang serakah. Yang pertama, menginginkan kekayaan dalam jumlah yang berlebihan. 2, tidak pernah merasa cukup. Yang ketiga, rakus terhadap harta. Dan yang keempat, lebih mementingkan kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan umum. Penyebab seseorang menjadi serakah yaitu 1, terlalu cinta dunia. 2, tidak bisa memahami arti hidup bermasyarakat. Yang ketiga, tidak mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nasib dirinya sesuai dengan kadar usahanya. Yang keempat, tidak menyadari harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, tidak sadar menjadi hamba Allah melainkan sebagai budak dunia atau harta. Nah, adapun bahayanya jika memiliki sifat serakah, diantaranya 1, jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, hatinya selalu resah dan gelisah. Yang ketiga, dijauhi orang lain. 4, menjadi teman setan. 5, tidak mendapat ketentraman hati. 6, melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7, merusak kerukunan dan kedamaian. Dan yang ke-8, mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara untuk menghindari sifat serakah diantaranya 1, mensyukuri segala rizki dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, membiasakan bersifat qanaah. Qanaah itu merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berusaha hidup sederhana. Yang keempat, menjauhi sifat iri dan dengki. 5, mengingat adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menyadari bahwa harta yang ada merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Yang ketujuh, menyadari bahwa rizki makhluk hidup telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedelapan, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah menghindari sifat serakah yaitu 1, selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun. 2, mendapat ketentraman hati. Yang ketiga, dapat menerapkan sifat ikhlas dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. 4, hidup sederhana, hemat, qanaah, dan zuhud. Zuhud itu tidak terlalu cinta dunia.
Yang kelima, menerapkan sikap pemurah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. 6. Menyadari bahwa harta kekayaan hanya sarana menuju alam hakiki, yaitu alam akhirat. Dan yang ketujuh, jauh dari sifat iri dan dengki jika melihat orang lain mendapat nikmat. Nah, sekarang sifat tercela yang kedua yaitu tentang kikir atau disebut dengan bakhil. Apa itu kikir atau bakhil? Yaitu tidak mau mengeluarkan harta yang semestinya harus dikeluarkan, baik untuk dirinya sendiri, kepentingan agama, maupun untuk orang lain dan masyarakat. Nah, sifat kikir sendiri itu dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu kikir terhadap diri sendiri. Misalnya, tidak mau membeli obat untuk mengobati diri sendiri, tidak membeli pakaian yang pantas padahal yang dipakainya sudah sobek dan tidak layak pakai. Golongan yang kedua, kikir terhadap orang lain dan masyarakat, yaitu tidak mau bersedekah dan menolong keluarga, tetangga, atau orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Golongan yang ketiga, yaitu kikir terhadap agama, yaitu tidak mau mengeluarkan zakat atau nafkah keluarga yang menjadi kewajibannya. Penyebab sifat kikir, yang pertama, takut miskin. 2. Kekhawatiran yang berlebihan terhadap masa depan keluarga. 3. Terlalu cinta harta. 4. Tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. 5. Merasa tidak perlu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, tidak memikirkan kehidupan akhirat. Akibat jika memiliki sifat kikir, yang pertama, menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Akan menemui kesukaran atau kesengsaraan. Yang ketiga, hartanya tidak bermanfaat setelah ia binasa. Yang keempat, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Dan yang kelima, dekat dengan neraka dan jauh dari surga. Kerugian bagi manusia yang memiliki sifat kikir. Yang pertama, kerugian ketika di dunia, yaitu menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang dekat dan warga sekitarnya. Yang kedua, kerugian yang diterima pada hari pembalasan nanti. Hartanya akan membebaninya dengan pertanggungjawaban yang berat. Cara menghindari sifat kikir. Yang pertama, sadar bahwa kekayaan itu tidak kekal. 2. Membiasakan diri berbagi rezeki dengan orang lain atau yang disebut dengan sedekah. 3. Menyadari bahwa harta kekayaan adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Punya perhatian terhadap orang miskin. 5. Selalu mengingat bahayanya sifat kikir. Dan yang keenam, menyadari bahwa dalam rezeki kita ada hak orang lain. Nah, sekarang yang terakhir yaitu tentang hikmah menghindari sifat kikir. Yang pertama, hidup lebih tenang dan tentram sebab tidak diperbudak nafsu duniawi. Yang kedua, menjadi orang yang pandai bersyukur. 3. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap sesama. Yang keempat, disenangi oleh orang sekitar. Dan yang kelima, yaitu terhindar dari perilaku zalim mengambil hak orang lain. Nah, demikianlah anak-anak keterangan dari saya tentang sifat tercela, yaitu kikir dan serakah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama kalian nanti bisa mengaplikasikan tidak serakah juga tidak kikir ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.